Soal latihan penilaian sumatif akhir tahun atau SAS, PAS, UAS, semester 2, mata pelajaran IPAS, kelas 6, kurikulum Merdeka. Soal nomor 1. Sumber energi alternatif geotermal berasal dari A. Matahari, B. Panas bumi, C. Air terjun, D. Angin. Jawabannya benar, B. Panas bumi. Jadi energi alternatif itu energi selain dari energi minyak bumi. Nah, salah satunya adalah energi alternatif geotermal, itu berasal dari panas bumi. Soal nomor 2. Penggunaan energi listrik harus dihemat sebisa mungkin. Pernyataan yang tepat adalah A. Matikan lampu jika tidak digunakan, B. Menggunakan peralatan rumah tangga dari kayu, C. Mengurangi penggunaan kendaraan bermotor, D. Menggunakan air secukupnya. Jawabannya benar, A. Mematikan lampu jika tidak digunakan, karena itu kaitannya dengan hemat energi listrik. Soal nomor 3. Berikut bukan dampak negatif dari rendahnya kadar oksigen terlarut adalah A. Bau tidak sedap pada perairan, B. Populasi ikan berkurang, C. Penurunan kemampuan hidup biota air, D. Terdapat bakteri Escherichia coli. Jawabannya benar, D. Terdapat bakteri Escherichia coli. Ya, itu jika ada bakteri tersebut berarti kadar oksigennya masih bagus di dalam air. Kalau tidak ada maka akan bisa menimbulkan bau tidak sedap, terus ikan-ikannya juga berkurang, dan juga penurunan kemampuan hidup biota air. Soal nomor 4. Usaha untuk mengurangi sampah dengan cara menggunakan bahan alternatif yang lebih ramah lingkungan disebut A. Reuse, B. Recycle, C. Reduce, D. Replace. Jawabannya benar, D. Replace. Replace itu artinya menggantikan. Jadi menggantikan bahan-bahan yang lebih ramah lingkungan. Itu menggunakan bahan alternatif. Jadi dapat mengurangi sampah. Soal nomor 5. Partikulat timbal yang terdapat pada asap kendaraan bermotor dapat menyebabkan gangguan pada sistem A. Saraf, B. Gerak, C. Pencernaan, D. Peredaran darah. Jawabannya benar, D. Peredaran darah. Soal nomor 6. Berikut bukan penyebab penyusutan keanekaragaman hayati adalah A. Ekosistem makhluk hidup rusak, B. Eksploitasi alam secara berlebihan, C. Pemanfaatan daya dukung alam jauh di atas daya dukung optimal, D. Pemanfaatan daya dukung alam yang sesuai daya dukung optimal. Jawabannya benar, D. Pemanfaatan daya dukung alam yang sesuai daya dukung optimal. Jadi kalau kita memanfaatkan alam sesuai dengan kemampuan maksimal dari alam itu bisa menyediakan sumber daya, maka itu tidak akan menyebabkan penyusutan keanekaragaman hayati. Artinya kita seimbang dalam menggunakan dan juga mengadakan sumber daya alam yang ada. Soal nomor 7. Peningkatan karbon dioksida sehingga menyebabkan suhu di muka bumi bertambah panas disebut A. Pemanasan global, B. El Nino, C. Efek rumah kaca, D. Hujan asam. Jawabannya benar, C. Efek rumah kaca. Soal nomor 8. Pendirian pabrik-pabrik dapat meningkatkan kesejahteraan dan menimbulkan berbagai penyakit akibat terjadinya polusi air.
Tindakan untuk menghindari terjadi masalah ini adalah A. Tidak membuang limbah industri ke dalam perairan. B. Memberi penyuluhan masyarakat sekitar pabrik. C. Mendirikan pabrik jauh dari permukiman penduduk. D. Memeriksa kesehatan masyarakat sekitar pabrik. Jawabannya benar. A. Tidak membuang limbah industri ke dalam perairan. Jadi itu akan meminimalisir terjadinya polusi air. Soal nomor 9. Pabrik A berpotensi menimbulkan pencemaran udara karena asap yang dibuang melalui cerobong. Tindakan untuk mengurangi dampak pencemaran udara terhadap lingkungan adalah A. Mewajibkan karyawan memakai masker saat bekerja. B. Memperbaiki instalasi pembuangan asap atau cerobong asap. C. Mengganti bahan bakar fosil dengan bahan bakar gas. D. Mengalihkan pabrik ke daerah terpencil. Jawabannya benar. B. Memperbaiki instalasi pembuangan asap atau cerobong asap. Itu merupakan solusi yang paling masuk akal untuk mengurangi dampak pencemaran udara. Bisa di instalasi pembuangan asapnya itu diberi sebuah alat sendiri untuk menetralkan kandungan asap yang dibuang oleh pabrik itu, sehingga asap yang keluar ke udara itu sudah merupakan asap yang sudah dinetralkan, jadi tidak mengandung zat-zat yang beracun lagi. Soal nomor 10. Benda yang tidak ramah lingkungan adalah A. Sedotan plastik. B. Sedotan bambu. C. Piring kaca. D. Sendok logam. Jawabannya benar. A. Sedotan plastik. Itu merupakan benda yang tidak ramah lingkungan, karena selain sulit terurai juga sulit untuk didaur ulang. Soal nomor 11. ASEAN Para Games merupakan kerjasama negara anggota ASEAN di bidang olahraga. Pesta olahraga ini diadakan setiap ... tahun sekali. A. 2, B. 3, C. 4, D. 5. Jawabannya benar. A. 2. Jadi ASEAN Para Games itu biasanya diadakan bebarengan dengan ASEAN Games. ASEAN Games itu untuk para atlet yang normal, kalau yang Para Games itu adalah atlet-atlet berkebutuhan khusus. Itu diadakan setiap 2 tahun sekali. Soal nomor 12. ASEAN Sectoral Body on Sports merupakan kerjasama negara anggota ASEAN di bidang A. Politik, B. Sosial, C. Budaya, D. Olahraga. Jawabannya benar, D. Olahraga. Jadi di situ sudah jelas ya, on sport. Sport itu adalah olahraga. Soal nomor 13. Berikut bukan manfaat tugas proyek akhir IPAS adalah A. Menerapkan pola pikir ilmiah, kritis, inovatif, dan pola perilaku sosial yang baik. B. Menelaah manfaat dan risiko dari penggunaan ilmu pengetahuan alam dan sosial. C. Mempertajam dan memperdalam pengetahuan mengenai ilmu pengetahuan alam dan sosial. D. Menambah permasalahan di lingkungan sekitar. Jawabannya benar, D. Menambah permasalahan di lingkungan sekitar, karena yang ditanyakan adalah yang bukan manfaat. Soal nomor 14. Sampah di bumi kian meningkat jumlahnya. Pemanasan global pun menjadi isu yang banyak dikaji ilmuwan. Mengapa pemanasan global dapat terjadi? Pernyataan tersebut menunjukkan permasalahan yang salah satu solusi dengan melakukan kegiatan proyek seperti A. Membuat kerajinan dari bambu. B. Menanam tanaman dengan memanfaatkan botol dan ban bekas. C. Membuat produk yang membutuhkan energi listrik yang tinggi. D. Melakukan inovasi makanan tradisional. Jawabannya benar, B. Menanam tanaman dengan memanfaatkan botol dan ban bekas.
itu akan menjadi salah satu upaya untuk mengatasi permasalahan pemanasan global. Soal nomor 15. Si A berencana akan membuat proyek akhir IPAS dengan menghasilkan karya berupa es krim sayuran. Adapun contoh latar belakang proyek ini adalah A. Harga sayuran di pasar sangat mahal. B. Banyak anak-anak yang tidak suka dengan sayuran. C. Anak-anak banyak yang suka sayuran. D. Anak-anak bosan dengan es krim banyak rasa. Jawabannya benar, B. Banyak anak-anak yang tidak suka dengan sayuran. Oleh karenanya akan dibuat sebuah proyek, yaitu membuat es krim sayuran agar anak-anak itu tertarik untuk makan sayuran meskipun dalam bentuk es krim. Soal selesai, terima kasih.